Alat tidur, alat sholat, alat makan. Gitu sudah. Aslina ya malur. Mamik. Enak banget. Taman wisata alam. Itu diperkirakan ketinggiannya berapa? Tapi daya guys dimulai ke orang. Sudah mulai? Oke. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Garis Langit episode 2 bersama saya Irfan dan Coki. Bang Coki. Ya, baiklah kawan-kawan, kami ucapkan selamat datang di Kota Tarakan, Kota Pagung Taka. Kali ini kita akan bertanya-tanya tentang perjalanan garis langit dari Bandung sehingga sampai ke Tarakan gitu. Nah, yang pertama kita mau tanya ini dulu Bang, sepeda yang Abang gunakan seperti apa, terus spesifikasinya dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Tunggu Bang, ngopi dulu. Oh ya, silakan. Itu sudah. Penonton harap tenang, tenang. Jadi ini sepedanya basic banget Bang. Ini Federal ini dulu masih produknya sama Astra. Bahannya besi, kita pakai di depan 3 speed dari Shimano Altus, belakangnya itu 9 speed 1146. 1146. Ukuran bannya itu masih dipakai ini 26195 ukuran normal. Nah, beban ini depan belakang full, kalau ditotalin 50 kilo lah, 50 kilo. Ngangkut Bang. Iya. Jadi ini sudah banyak modifikasi Bang ya buat perjalanan. Oh, udah banyak bor apan. Udah jauh dari standar pokoknya. Iya, Standarnya itu 7 speed. speed. Kita pakai udah mau pakai 9 speed terus 46. Ini memang terlalu bor apan. Kalau kita bawa ke bengkel juga susah nyetingnya. Oh iya, Harus nyeting sendiri betul. biar dapet rasanya. Terus ini juga awalnya satu kan buat bidon. Udah aja pasang jadi 3. Soalnya di jalan suka nemu air kan. Iya. Bingung disimpan di mana, pasang 3, jadi kalau nemu simpan. Standar banget sepedanya. Remnya masih cantilever. Rem cantilever. Oh iya, masih standar semua Bang ya. Standar. Belum hidrolik begitu. Yang Nah, baru. kita nggak pakai hidrolik karena kampasnya terlalu tipis. Oh gitu. Iya, menurut kami kampasnya terlalu Untuk tipis. perjalanan jauh berarti tidak cocok. Iya, terus harus pakai bracket. Kita harus masang bracket depan belakang kalau mau masang rem hidrolik itu. Jadi mending kita nyari yang kira-kira universal di semua kota, akhirnya pakai rem biasa aja. Betul. Nah, ini nih Bang. Sepeda Stanggu ini. Jadi selama perjalanan dari Bandung, kira-kira kendala apa aja yang dialami teman-teman? Kendala paling utama itu ban udah kami kayaknya udah nggak kehitung berapa kali bocor di jalan. Bahkan dari mana kita bocor banyak?
pelabuhan GM ke Melawai. Madiun 4 kali. Ada yang 8 kali kita bocor itu rekornya kami di jalan bang, bocor 8 kali bocor. Satu trek itu sampai Satu trek. sampai Oh, ke itu tujuan lagi kami itu kena apesnya bang ya. apes banget. Terus kalau spare partnya bang, abang teman-teman kawan-kawan bawa semua? Iya, kami bawa semua. Mm-mm. Tapi kalau ban luar itu cadangan yang kami bawa cuma 1 pasang. Satu pasang. Itu pun nggak masuk di ukuran kami semua. Hmm. Dari perjalanan kami sampai sini kami mau tuker, ternyata nasib tidak berpihak pada kami, nggak ada yang mau tukeran sama ban kami ternyata. Jadi sebagian spare part ada dapat di jalan atau masih? Spare part itu kami baru dapatnya itu di sini di Tarakan. Seriusan. Dari kami baru banyak spare part dapatnya itu di Tarakan. Effort anak sepeda di Tarakan keren. Akhirnya ini rusak, diganti sama mereka, diganti. Baik. Luar biasa. Jadi atau gini nih, yang paling dasar aja lah kita masuk. Kalau sudah sepedanya kita bahas, terus misi yang teman-teman Nusa Layaran bawa dalam perjalanan garis langit ini. Misi yang kami bawa itu kampanye masalah tentang sadar kawasan. Sadar kawasan. Iya, itu udah dasar juga. Kalau di alam terbuka itu, materi alam terbuka itu dasarnya Betul. tentang konsepsi lahan kayak gitu kan. Nah ini kan perjalanan panjang nih Bang. Mm. Sudah berapa lama jarak waktu ditempuh dari Bandung ke Tarakan? Berangkat itu tanggal 25 Februari kalau sampai sekarang. Mm-mm. Sekarang ini berarti jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan. 5 bulan. Iya, jalan ke 5 bulan. Baru 5 bulan, baru mau 5 bulan. Kesannya Bang, hal yang paling berkesan selama perjalanan garis langit? Hal yang paling berkesan, Kalimantan paling berkesan. Kalimantan. Semua tempat kayaknya berkesan, cuma Kalimantan yang paling nyeselin. Asik Kalimantan, asik. Kayaknya aku baru nyadar kenapa orang-orang Bandung jarang touring pakai sepeda ke Kalimantan kayaknya. Karena memang treknya gila deh. Bukan disarankan bike to walk di Kalimantan kayaknya, itu nggak pantas kayaknya, kecuali di Kota Tarakan pantas. Cuma kayaknya kalau kita main di Kaltim itu wah sulit treknya itu. Ban aja bocor 8 kali satu trek, kan bisa dibayangin jalannya kayak gimana itu. Itu juga kami lewatnya jalur-jalur pesisir. Jalur-jalur pesisir itu kita ketemu lewatin lintasan batu bara, terus diusir sama petugas karena salah jalan kan. Kami buka maps, wah ini ada jalan tembus. Waktu masuk ke sana langsung ada yang ngelaksonin, "Oi, kemana kalian? Itu bukan jalan umum," kata bapak-bapak itu berdua kan. Iya, kalian jangan lewat sana, kelindes sama hauling nanti kalian. Oh iya pak. Akhirnya kita disuruh lewat jalur luar lagi. Itu bumbu-bumbu perjalanan Bang ya. Iya, asik dong Kalimantan Timur nih. Kalau kita perhatikan Bang, ini kan perjalanannya membawa isu tentang lingkungan gitu. Dengan kondisi Kalimantan yang sudah Abang susuri dari beberapa bulan yang lalu, masih layakkah pulau Kalimantan dikatakan sebagai paru-paru dunia, atau seperti apa yang Abang lihat di Kalimantan? Kalimantan rimbun tapi di pinggir. Itu ini keren. Iya, kita setiap jalan tuh rimbun, ternyata di balik rimbunnya itu lubang tambang sama kebun sawit. Itu pasti kayak kami masuk Bontang, riuh, tahu-tahu belakangnya ternyata banyak truk hauling lewat kan. Memang rimbun pinggirnya rimbun banget. Dan kalau dikatakan jadi paru-paru dunia, kayaknya hampir mau ke enggak, karena udah ada 4 juta hektar di Kalimantan yang habis karena lubang tambang. Kan kayaknya nggak asik banget gitu kan, Kalimantan masih jadi paru-paru dunia. Siapa yang harus sadar kalau kayak gitu kan? Betul. Berarti jauh dari citra yang disampaikan di media mungkin ya. Iya, apalagi di Sangatta itu kan. Wah, itu udah bukan paru-paru dunia lagi. Sangatta mataharinya 7. Main coba kalian ke Sangatta teman-teman. Ngopi dulu kali Bang ya, biar ngopi dulu sama bakar dulu ya. Itu teman-teman semuanya masih boleh bertanya hingga waktu habis. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya.
Nanya aja. Jadi speed kapan balapan bang? Kalau mungkin bumbu-bumbu perjalanan, mungkin ada hati yang dijaga atau ada hati yang tersangkut di Kalimantan. Hati yang tersangkut. Iya. Hati yang dijaga. Ada, nggak hati yang dijaga ada di rumahnya. Kalau hati yang tersangkut yang di belah sana yang banyak. Iya ya. Iya. Cewek Kalimantan tuh ini bang, asik-asik bang. Oh itu orang Papua aja nggak berani ngedeketin cewek Kalimantan. Bisa pulang. Ayo teman-teman yang mau bertanya silakan. Hostnya bingung. Apa break dulu. Oh ngopi-ngopi dulu. Kayaknya Enjoy. Oke, kita lanjut bang ya. Oke boleh. Perlengkapan yang dibawa nih apa aja? Wih, Kan perjalanan Perlengkapan yang jauh. dibawa. Perlengkapan yang dibawa dari 20 tas yang kami bawa nih. 20. Alat tidur, alat sholat, alat makan. Tenda ini tenda kami bawa 2, support dari teman-teman. Kami bawa tenda, alat masak kami bawa kompor, bawa 3 kompor, bawa gas dan sebagainya. Kalau alat tidur pasti juga support dari teman-teman. Terus kami bawa alat dokumentasi karena memang tujuannya kan nanti ada output yang kita pengen buat itu dokumenter. Ya. Dokumenter masalah perjalanan dan lingkungan. Terus kita tambah tentang budaya di videonya. Jadi kami bawa alat dokumenter, ada kamera, ada drone, sama ada 1 action cam. Oke, ini bang, yang mungkin teman-teman banyak nanya atau banyak berpikir, teman-teman ini kan perjalanan berbulan-bulan, harus berpindah-pindah. Nah, kira-kira kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu nginapnya mungkin di mana? Apakah seperti ini mungkin tenda atau seperti apa? Kalau tenda ini kita baru pakai itu di pantai Tanah Merah sama di Biduk-Biduk. Di Biduk-Biduk itu 5 hari, 5 hari. di Tanah Merah cuma 1 malam. Baru kami keluarin tenda. Selebihnya kami di masjid, di kantor damkar, di rumah warga, kayak di Melawai. Kita tinggal di Dayak. Dayak apa? Basap. Di daerah Di Dayak. rumah warga ya. Di rumah warga itu. Memang dia keturunan Dayak Basap juga, tapi udah mualaf tinggal di sana. Terus di pelabuhan GM itu kami sempat singgah di sana, tidur di sana juga. Jadi fleksibel. Udah malam ya udah berhenti. Di tengah hutan ada pondokan, udah berhenti. Di warung kami berhenti kalau udah malam. Memang kayaknya nggak disaranin juga kalau malam-malam sepedahan di Kalimantan nih. Iya, iya. Beda kayak di Jawa. Wah, hawa truk ada kan, betul. hawa yang lain juga banyak. Jadi udah kalau malam kita mending istirahat aja, jangan banyak gerak. Berarti di beberapa tempat, di tempat warga begitu. Iya. Nah, ini bang, apa namanya, sambutan dari warga Kalimantan seperti apa? Atau warga Kalimantan di mata teman-teman Nusalayaran seperti apa? Sambutan warga Kalimantan ke kita ini sangat ramah, bener-bener ramah itu. Kami sejauh ini belum pernah menemukan orang jahat gitu di jalan selama di Kalimantan. Walaupun perspektif orang Jawa ke orang Kalimantan ini, wah orang Kalimantan serem-serem kan. Dulu ada tragedi inilah, tragedi itulah. Terus mistis-mistis Kalimantan masih kuat, dan ternyata kayaknya di semua tempat kalau kitanya sopan dan kita punya niat baik, semua baik-baik aja gitu. Kayak di pelabuhan GM kan, di daerah Kaliorang, di semua Kalimantan tuh orang-orangnya pasti ramah, pasti senyum. Dan kita juga banyak dibantu sama orang-orang Kalimantan selama kita di jalan. Asik kalau Kalimantan tuh bener-bener Sambutannya hangat bang. hangat betul. Ini alarm buat teman-teman untuk mari berkunjung ke Kalimantan. Iya, serius. Saya pengen dengar pandangan teman-teman atau pendapat teman-teman terkait masalah sosial budaya yang di Kalimantan. Nah, kalau misalnya kita lihat kan di luar itu sudah banyak pergeseran budaya ya. Iya. Nah, teman-teman kan sudah
banyak melakukan perjalanan di Kalimantan, menyusuri inci per inci begitu. Nah, bisa banyak melihat fenomena-fenomena, terus banyak tempat. Nah, seperti apa Bang kalau dari segi budaya? Segi budaya itu kan kami memang tujuannya itu mengangkat lokalitas konservasi. Lokalitas konservasi itu memang ada suatu sistem adat yang diturunkan terus menerus secara turun temurun hingga akhirnya sampai ke kita oleh anonim, gak ada namanya. Kalau lokalitas rata-rata memang anonim, tidak bernama. Itu masalah adat dan konservasi. Masalah budaya di Kalimantan ini kalau menurut kami karena memang dulunya ada transmigrasi, Iya betul. itu yang mulai menghapuskan masalah lokalitas yang ada di Kalimantan itu sendiri Bang. Jadi yang sangat disayangkan juga memang kerataan orang di Kalimantan ini banyaknya pegawai sawit, pegawai sawit. Dan tapi nggak tahu kalau orang-orang Kalimantan aslinya pasti dia memegang masalah tentang budayanya. Cuma sejauh kami berjalan nggak terlalu banyak gitu kami kontak langsung sama orang Kalimantan yang asli banget gitu, asli banget. Kontak itu yaitu yang orang di Melawai, sama kami ketemu Dayak Punan di KM 16 sih bener ya. Kita ketemu Dayak Punan lagi turun waktu itu, ketemu. Yang masalah budaya ini mungkin udah kerasa mulai hilang juga sama kayak di Jawa gitu ya. Kalau kami memang punya pemikirannya karena pembangunan itu mulailah terhapus masalah lokalitas manusia di Indonesia itu. Berarti ini rata-rata di setiap daerah itu pergeseran budaya, nilai-nilai Iya. luhur itu tergeser oleh perkembangan zaman dan pembangunan. Kalau ini karena ya itu pembangunan kan ada transmigrasi, orang masuk ya jadilah rumah kedua kan. Kalau rumah kedua rusak mereka masih punya rumah pertama, jadi tinggal pulang lagi aja. Silakan teman-teman ngopi. Kuliner kuliner apa kuliner. yang paling menarik, kuliner yang paling menarik teman-teman nih? Oke, kita nanya tentang kuliner Kuliner ya. dari Kalau kuliner mandiri nih, kuliner mandiri yang kami ciptakan itu masak ikan pari di biduk-biduk. Kami pertama itu baru ya mancing. Kalau Mancing, kita dapat. kalau makan pari pernah, cuma kalau mancing terus dapat pari total biru, kami nggak tahu kan gimana kan. Saya ingat aja, potong ini. Akhirnya kita makan ikan pari. Jadi kalau di biduk-biduk tiap hari mancing, tiap hari makan ikan itu. Kalau nggak ada yang ngasih kan. Terus kalau kemarin baru aja kami makan yang kata orang-orang ini Tarakan terkenal dengan kepitingnya. ya. Kami dikasih sama teman-teman Baskrep Tarakan, dikasih kepiting. Enak pokoknya, harus nyobain. Enak pol. Tapi nggak tahu kenapa ya. Tapi memang enak kepiting Tarakan ini. Nggak tahu beda, nggak tahu karena dikasih gitu kami nggak mampu beli, akhirnya jadi Karena enak. gratis. Rasanya itu berlipat. Iya, nggak tahu karena kami memang pejalan semua makanan enak gitu. Tapi memang kepiting Kalimantan enak, apalagi baru diangkat dari tambak kan. Dari tambak langsung dimasak di Warjo, Aslina. langsung dimakan di tempat kan. Wah, terbaik memang. Udang Tarakan udah pernah nyobain. Nah, itu dia. Udang Tarakan, kepiting, ikan Tarakan, udah bandeng Tarakan itu. Memang hasil laut Tarakan keren ya. Tapi jarang kami dengar hasil laut Tarakan ini di Jawa jarang. Karena yang kami tahu daerah Kalimantan Utara kebanyakannya dikirim keluar kan. Kalau di Jawa juga harganya mahal. Sekilo lebih dari ratusan ribu kayaknya kalau kepiting itu. Betul. Nah, berarti teman-teman misalnya Kami ini baru merasakan di lockdown di kota orang soalnya. Nah, ini menarik untuk dibahas nih. Perjalanan teman-teman kan dilakukan di masa pandemi. Nah, itu bagaimana Bang? Apa aja kendalanya di situ?
Dikejar petugas kah mungkin? Atau seperti apa ini? Belum menarik. pernah kami dikejar petugas. Mhm. Cuma kalau masalah prosedur itu waktu penyeberangan aja. Mhm. Selama di perjalanan nggak ada penyekatan. Lewat. Memang nggak ada juga penyekatan sih. Jadi kalau nyeberang aja kayak Surabaya Balikpapan baru kita rapid baru nyeberang. Nah, itu dia. Jadi kayaknya selain Balikpapan paling lama itu ya Kalimantan kayaknya. Kalimantan Utara ya, Tarakan. Tarakan. Waktu kami datang ini belum lockdown waktu datang ya. Belum di lockdown, belum PPKM. Kami nyampe langsung PPKM wajib vaksin. Nah, sedangkan Tarakan ini kan memang kota kecil. Ya. Kebutuhan vaksinnya pun banyak. Kami nyari itu kosong itu akhir bulan depan vaksin baru ada yang kosong, sedangkan kita kan mesti jalan lagi tuh. Itu ya kalau bagi kami jadi kendala juga kan, walaupun kita udah punya surat domisili dan sebagainya gitu, udah ada dari RT, dari kelurahan juga kan, tapi tetap aja masih kosong dan memang yang diutamakan kalau di Tarakan kan keluarga militer duluan, polisi, Ya, militer, tenaga kesehatan. Kesehatan. Dan abang-abang di sini juga belum vaksin kan. Tapi memang kami berencana untuk vaksin juga sih. Ya biar darah kami diterima di negara lain. Ya. Apa selain aturan vaksin ini kan memang PPKM ketat gitu kan. Betul. Salah satu dana yang kami cari dana di jalan ini ngamen biasanya kan. Selama perjalanan. Kemarin kami sempat ngamen di Tarakan, dan memang uang ngamen ini kami rencanakan buat ke Sebatik. Ke Sebatik, Nunukan, lalu kami nyebrang ke Balikpapan. Berarti kan kami masih punya agenda ngamen lagi di kota lain kan untuk masih nabung. Ternyata PPKM, Tarakan di lockdown, Sebatik juga di lockdown, Nunukan juga di lockdown. Kami harus diam di Tarakan nih. Dana kami kan, kami punya uang, cuma perjalanan kami masih 1 tahun lagi. Ya mau nggak mau kan kami harus mengkondisikan lagi nih waktu kami diem di Tarakan, karena dana udah makin nipis lagi. Kami ngamen tempatnya udah susah kan, PPKM, ada jam malam dan sebagainya. Ya kalau bagi kami itu jadi kendala gitu. Kendala besar bang. Iya, kendala besar karena di pendanaan, selain kami jualan gitu. Jualan juga kan biasanya di tempat umum. Kalau sekarang PPKM udah ditutup semua kan, lockdown, ada jam malam dan sebagainya, ada pembatasan sosial. Dan kalau kami ngamen juga sama, mesti cari tempat juga yang aman. Terus karena PPKM jadi kami nggak bisa ngamen, sedangkan kami harus terus melanjutkan perjalanan. Kami ke lockdown di Tarakan, uang udah mulai habis. Terlebih dana perjalanan ini tidak dari sponsor bang. Iya, kami Ini dari perjuangan teman-teman. Ini bang, pertanyaan terakhir nih. Untuk apa namanya? Apa? Cerita Garis Langit. Oke, kita ulang. Ini bang, pertanyaan terakhir untuk cerita Garis Langit episode 2 ini. Pesan dari teman-teman Nusa Layaran untuk kawan-kawan atau masyarakat yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara. Kalau pesan, kalau kami memang tetap simpel, tetap jaga lokalitas konservasi ya kalau untuk masyarakat. Jangan melupakan masalah lokalitas konservasi, karena biarin aja itu tetap menjadi lokalnya gitu. Kalau bisa terus diperkuat, jangan sampai dilupakan. Kalau untuk pemerintah khususnya Kalimantan mungkin ya, satu Kalimantan lah ini, jangan sampai mengurangi kawasan konservasi. Kalau bisa ditambahkan itu hal yang paling terbaik, dan paling jeleknya itu jangan dikurangi kawasan konservasinya. Karena sejauh kami jalan ini, kami cuma ketemu 1 taman nasional, berarti kan 1 taman nasional aja. Selewatnya kami itu cuma 1 kawasan. Kalimantan ini. Iya, kawasan taman nasional itu cuma 1.
sedangkan ada 4 juta hektar tambang yang ada di Kalimantan. Ditambahkan sangat baik. Yang paling buruknya jangan dikurangi kawasan konservasi di Kalimantan. Baik, semoga pesan-pesan ini didengarkan dan dilaksanakan oleh masyarakat kita, masyarakat Kalimantan dan juga pemerintah se-Kalimantan ini. Terakhir closing statement dari Closing statement. teman-teman selayar. Closing statement. Sejauh-jauh perjalanan horizontal kalian, jangan pernah lupakan perjalanan vertikal kalian. Sudah. Oke, baik, cukup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dengan host yang berbeda. Ngopi dulu bang. Ngopi dulu teman-teman. Cut.